Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sugeng rawuh di pengajian Jumat malam pekan kedua. Alhamdulillah, kita telah sampai di ayat ke-20 surat Ali Imran. Saya tidak menghitung ini sudah edisi yang keberapa, tetapi kalau dilihat ayatnya sepertinya ini sudah edisi yang ke-20 ya Pak ya. 20 apa 19 begitu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasulullah, utusan Allah ke tengah-tengah umat manusia, menyampaikan agama yang hak, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang muttaqin sampai di akhir hayat kita nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar mengingat kembali yang telah kita lalui di ayat 18. Ayat itu berbicara tentang keadilan Allah. Melalui Al-Aziz, Allah menetapkan keadilannya di alam semesta. Semua diciptakan sudah dalam keadaan yang sangat seimbang, serasi dan pas. Sedangkan melalui Al-Hakim, Allah memberlakukan keadilannya dalam kehidupan manusia, terutama sekali dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maka setelah itu di ayat 19, ayat itu menegaskan tentang keadilan yang Allah letakkan dalam sistem kehidupan manusia melalui ajaran Islam. Yang ajaran itu identik dengan wahyu dan kenabian. Maka kita kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama spiritual, agama kultural dan agama peradaban. Islam berawal dari ajaran spiritual, lalu kemudian diamalkan, dipraktekkan sehingga melahirkan kultur-kultur baru. Setelah menjadi kultur, lama-kelamaan berubah menjadi sebuah peradaban. Maka di ayat 19 kemarin temanya adalah Islam sebagai agama spiritual, kultur, dan peradaban. Nah, karena kebaikan Islam itu, Allah kemudian mendelegasikan satu tugas kepada Nabi dan orang-orang beriman. Tugas itu adalah tugas dakwah, mendakwahkan agama Islam. Itulah yang menjadi tema di ayat 20 surat Ali Imran yang kita bersama-sama pelajari dan renungi maknanya pada malam hari ini. Di ayat 20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka. Walaupun Islam itu sudah baiknya seperti itu,
Jika mereka tetap saja mendebat kamu tentang kebenaran Islam, fakul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah. Tidak lagi diikat atau dikekang oleh yang lain. Wa manittaba'ani, demikian juga dengan orang-orang yang bersamaku telah menyerahkan diri dan hidupnya hanya kepada Allah. Wa kullil ladzina utul kitaba, katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu, wal ummiyin, dan kepada orang-orang ummi yang tidak diberikan kitab, a aslamtum, apakah kalian mau berislam? Fa in aslamu, jika mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, dan jika mereka membangkang, berpaling, fa innama 'alaikal balag, sungguh kewajibanmu hanyalah balag, menyampaikan. Dalam bahasa kita dakwah, tugasmu hanya berdakwah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat, Maha mengawasi perilaku-perilaku hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam hanyalah satu di antara agama. Itu fakta. Selain Islam ada agama-agama yang lain. Di semua agama ini punya jargonnya masing-masing. Kristen itu dikenal dengan misinya. Maka mubalik-mubaliknya biasanya disebut dengan misionari, agama misi. Buddha, Hindu, keduanya disebut dengan agama dharma. Yang penting itu dharma, kebaktian yang nampak dalam perilaku dan ucapan. Sebenarnya dua agama ini adalah agama yang tidak kalah mengajarkan agama, ajaran cinta. Ya. Namanya saja agama dharma, kebaktian. Sehingga di dalam Buddha itu ada yang disebut dengan Dharma Duta. Ya. Adapun Islam dikenal dengan konsep dakwahnya. Dalam hubungan antar pemeluk agama tersebut pasti terjadi dinamika. Entah dinamikanya berbentuk konflik ataupun independensi. Independensi itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan kamu beragama, aku juga beragama. Kita tidak saling mengganggu. Independen. Tidak mau saling tahu. Pokoknya kamu, kami. Itu namanya independen, Pak. Kalau konflik tadi itu kebalikannya. Selalu berseteru. Atau juga bisa selain konflik, independen, bisa juga berbentuk dialog. Masing-masing punya ciri khas. Islam punya, Hindu punya, Buddha punya, Kristen punya, Yahudi punya, tapi mereka melakukan dialog. Atau bahkan dimungkinkan juga terjadi integrasi.
masing-masing membaur, mengaburkan, menghilangkan jati dirinya menjadi kultur yang baru. Kalau yang terakhir itu Islam tidak mau, Pak. Ya. Islam ya punya jati diri, punya karakter tersendiri sebagai agama Islam. Bagaimana sikap Islam di tengah agama-agama yang lain itu? Ya. Pertama, Islam itu adalah aslamah. Dasar sekaligus pondasi Islam itu adalah aslamah. Aslamah adalah kepatuhan, kepasrahan, dan ketundukan. Ini Pak, karakternya Islam yang khas tuh begitu. Ini menjadi konsep inti di dalam agama Islam. Bahwa segala sikap dan perilaku kita harus tunduk di bawah perintah Allah. Itu nanti bisa dilihat di surat Ali Imran yang kita kaji malam ini. Islam tidak mungkin menerima konsep agama lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Bisa kita lihat nanti di surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mulai dari Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam Islam Allah menjadi poros segalanya. Itu bisa kita lihat nanti pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allah itu sumber segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Menyayangi, mengurus, memelihara makhluk-makhluk dan semua yang Ia telah ciptakan. Maliki yaumiddin, dan ujungnya, penghabisannya ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi mulai dari kita tercipta sampai kemudian menjadi ada, berproses dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, sampai kemudian nanti kita wafat, semua mati dan kita dibangkitkan, semuanya itu tentang Allah. Tidak ada bagian dari proses tahapan hidup kita ini mulai dari turab sampai nanti dibangkitkan tanpa peranan dan keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup seorang muslim ya, berorientasi seutuhnya kepada Allah. Apabila ada yang mempertanyakan tentang innad dina indallahil Islam, innad dina, sungguh agama, indallahil, di sisi Allah, al-Islam. Maka di ayat lain sudah ada jawabannya. Jadi kalau ada yang mempersoalkan innad dina indallahil Islam, sebetulnya ayat lain sudah menjelaskan hal itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, mencari Islam selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ada yang mempersoalkan nabinya, kalau tadi misalnya mempersoalkan agamanya, lalu kalau ada yang mempersoalkan agamanya, mengapa harus Muhammad yang menjadi nabi? Mengapa tidak yang lain? Al-Quran juga sudah menjawab, bisa dilihat nanti di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Sudah benar Jibril itu Pak menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keliru seperti tuduhan sebahagian orang. Jadi itu tadi yang pertama adalah aslama. Yang kedua, menegaskan bahwa Islam itu adalah agama perubahan. Islam hadir untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Kita bisa lihat Pak kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Tidak perlu kita deskripsikan, panjenengan semua sudah paham. Saya kira negeri-negeri lain juga begitu, termasuk kita Indonesia. Sebelum kita menjadi muslim seperti apa kita. Kalau tidak ada Islam datang, mungkin kita masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut pengaruh, sering bertikai dan sering mempertontonkan kekuasaan. Maka terbentuknya Indonesia tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirimkan kepada kita melalui agama Islam. Dari aslama meningkat menjadi salimah. Salimah itu selamat. Selamat internal, selamat eksternal. Berarti salimah itu diartikan dengan tidak merusak. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kerusakan. Yang selanjutnya berkembang dan menghasilkan sulam. Dari aslama lalu salima menjadi sulam. Sulam itu tangga. Tapi saya mengartikannya dengan peningkatan kualitas hidup. Dari sini kita beranjak ke tujuan universal Islam, yaitu as-salam. As-salam itu artinya keselamatan. Tapi dalam konteks Islam sebagai agama dakwah, as-salam adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan. Jadi muslim itu cinta damai Pak. Ya memang beberapa hari ini ya viral ya konflik Israel dan Palestina. Ya tentu mereka yang pakar bisa menjelaskan konflik ini secara detail. Tapi secara sederhana ya saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau ingin hidup damai berdampingan, konflik itu bisa segera diakhiri, ya mereka memang harus hidup berdampingan. Tapi dengan pembagian wilayah yang adil. Kalau Israel, Yahudi, di Palestina oke. Tetapi wilayahnya itu dibagi secara proporsional. Karena yang ada sekarang itu kan tinggal 2 tempat ya. Jalur Gaza dan satunya apa Pak? Tepi barat. Dan itu dipisah oleh wilayah Israel. Kalau tepi barat masih mending, agak luas sedikit. Yang kasihan itu yang jalur Gaza. Semua sudah di beton. Di darat di beton, tinggal lautannya yang jadi batasnya. Kecil sekali jalur Gaza itu. Hanya setitik tinta di tengah wilayah Israel yang begitu luas. Ya, jadi kalau hidup berdampingan, jalan damai itu ya berdampingan tapi dengan pembagian wilayah yang proporsional. Apalagi Yahudi itu kan jumlahnya hanya 5 jutaan. Kalau tidak keliru ya Pak ya, 5 jutaan. Kalau DIY berapa Pak? Lebih ya.
Baik, kita lanjutkan. Karena kita yakin akan kebaikan Islam, maka setiap kita ini, setiap muslim itu punya tanggung jawab untuk mengajak orang lain seperti dalam ayat ini, A'aslamtum, maukah kamu menjadi muslim? Dan kita harus ingat Pak, maukah? Bukan kamu harus menjadi muslim. A'aslamtum, mau enggak kamu menjadi muslim? Ya. Nah, untuk membuat orang mau menjadi muslim, ya tentu punya strategi. Punya strategi. Sementara strategi yang paling ampuh itu adalah menghadirkan daya tarik agama Islam kepada orang lain. Jadi di zaman ini Pak, karena tugas kita ini adalah berdakwah, cuma barangkali perlu dipahami, berdakwah itu maknanya sangat luas. Tidak sekedar seperti saya ini hanya bagian kecil dari dakwah. Dakwah dalam bidang ekonomi, ini wilayahnya mereka para agnia. Ya. Kalau kita ini dakwah dalam pencerahan, karena hanya itu yang kita mampu. Jangan sampai orang tidak paham ajaran agamanya. Jangan sampai orang muslim tidak paham kitab sucinya. Jangan sampai muslim tidak paham hadis-hadis Nabi. Hanya itu yang kita bisa. Kita tidak bisa mendakwahkan Islam itu dengan A'aslamtum. Apakah kamu mau menjadi muslim? Sini saya beritahu caranya untuk hidup dan berusaha sehingga jadi pengusaha sukses. Ya, kita tidak bisa. Jadi masing-masing kita ini adalah mengemban misi dakwah sesuai dengan background, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Ya. Panjenengan jangan merasa tidak memiliki kewajiban untuk berdakwah. Panjenengan pengusaha, dakwahnya sangat luas. Kalau saya hadir ke pengajian Pak, memberi ceramah 1 jam, itu efeknya kepada orang-orang miskin itu bisa dihitung. Apa sih efeknya selain hanya menambah wawasan tentang keislaman? Tapi kalau agnia itu mau berdakwah, tidak usah 1 jam, cukup 1 menit atau 5 menit. Hanya dengan tanda tangannya dah kalian bisa hidup layak. Setelah diberikan penghidupan layak ditanya, A'aslamtum, maukah kalian menjadi muslim? Pasti mayoritas jawab mau. Jadi sekarang ini Pak, dakwah ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi kita hidup di tengah suasana yang serba sulit. Begitu ya. Konon pekerjaan sekarang sulit Pak. Cari kerja sulit. Cuma masalahnya yang sudah dapat kerja, dulunya saat mencari kerja tuh ngeluh, sulit ya dapat kerja itu. Begitu dapat, tidak serius. Ya, itu kadang-kadang kelemahan kita di situ. Kalau belum didapat itu diusahakan, diupayakan agar bisa kita raih. Begitu diberikan, diabaikan. Nah, itu penyakit manusia secara umum. Nah, karena mengajak itu perlu strategi, maka kita tidak heran sekarang dakwah itu dikemas sedemikian rupa. Untuk apa? Agar orang menjadi mau. Jadi memang dakwah kultur, dakwah real itu yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Ya, contoh sederhana saja Pak, kita
berpenampilanlah yang bagus, yang anggun, sopan tapi mengikuti perkembangan zaman, kira-kira begitulah. Yang bersih, yang rapih, agar umat lain melihat kita itu, wah, ternyata Islam itu begitu ya. Tuh lihat, Muslim, pakaiannya rapih, bersih. Mungkin sesekali mereka dalam perjalanan, mereka tahu bahwa masjid itu 24 jam gerbangnya dibuka, ada kamar mandinya, lalu mereka mampir. Wah, ternyata kamar mandi rumah ibadah Muslim itu bersih, wangi lagi. Wah, saya kok tertarik ya menjadi Muslim. Tapi kalau sebaliknya, dari halaman masjid sudah mulai tampak sampah berserakan. Mendekat ke kamar mandi sudah mulai terasa agak gimana gitu ya. Masuk ke dalam kamar mandi, ya ampun. Kalau kita astagfirullah, mereka mungkin astaga. Inilah Islam ini ternyata. Jadi tidak ada menariknya, Pak. Marilah kita menampilkan Islam itu dimulai dari yang kecil-kecil. Penampilan fisik. Ya. Bapak-bapak pakai pecis, tapi pecis yang bersih, Pak. Jangan yang sudah aslinya hitam tapi sudah kecoklat-coklatan. Itu memberi kesan yang tidak baik, Pak. Mohon maaf. Pakainya baju gamis tapi sudah lain persoalan kalau tidak punya ya, Pak. Ini konteksnya adalah konteks menampilkan Islam agar aslamtum. Maukah kamu menjadi Muslim? Lah kalau kita sendiri penampilannya tidak bagus, kita tanya mereka, Pak, aslamtum? Apa kamu mau ngajak saya seperti kamu? Nah, tidak bisa, Pak. Dalam konteks yang lebih luas, kita ini harus hidup makmur. Ya, makmur. Agar apa? Agar orang lain melihat kita ternyata Muslim itu hidupnya layak. Tapi kalau Muslim itu hidupnya, ya mohon maaf, anaknya 9, mohon maaf sekali ya, tidak bermaksud. Ini konteksnya dakwah. Anaknya 9. Yang satu hanya tamat kelas 3 SD, yang satu tidak sekolah, yang dua ngajak Muslim. Aslamtum? Oh, jadi Muslim seperti kamu? Tidak bisa, Pak. Jadi kita dulu yang harus menampilkan penampilan yang anggun untuk kemudian memberi kesan. Niat kita adalah untuk memberikan kesan positif pada orang lain, agar mereka minat dan tertarik menjadi Muslim. Ya. Kalau di Eropa, ya kalau bentuk dakwahnya di Eropa itu, komunitas Muslim sering-sering membuat jamuan. Kemudian tetangga-tetangga dan komunitasnya itu diundang dengan sangat ramah. Jadi disiapkan jamuan, Pak. Ini cara mereka berdakwah di antaranya. Mereka sering-sering membuat jamuan. Lalu ngundang yang muslim, yang non muslim, yang tidak beragama, pokoknya diundang. Termasuk juga saya lihat biasanya di bulan Ramadan itu, kalau acara buka puasa di tempat yang agak terbuka, itu yang datang tidak muslim semua loh, Pak. Memang mereka bentuk dakwahnya begitu. Jadi mendakwahkan Islam itu sesejuk mungkin. Ya. Mengenalkan jilbab kepada orang yang lalu lalang. Nah, biasa juga ya kita lihat itu ya, Pak ya. Jadi mengenalkan jilbab tapi dengan cara yang excellent. Dengan cara yang tidak kemudian membuat orang lain tuh risih. Gimana Pak caranya? Perempuan tuh suka dandan. Maka didandani dulu, dibedak, diberi apa itu ya.
Itu ya perempuan tuh mesti senang Pak. Setelah dirasa sudah make upnya udah bagus, diberikan jilbab, kemudian setelah itu difoto, diperlihatkan gambar dirinya. Ini bagian mereka berdakwah, mengenalkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Kadang-kadang mereka ini yang bacaannya bagus juga menghampiri orang yang lalu lalang, maukah kamu mendengarkan sesuatu? Mau. Lalu diperdengarkanlah 1-2 ayat Al-Quran, ditanya apa yang Anda rasakan? Wow, amazing, ini sesuatu yang luar biasa. Apa ini? Ternyata itu ayat Al-Quran. Itu setidaknya kan membuka kesan yang baik bagi mereka. Dan yang mengajak mereka itu ya kalau perempuan ya cantik, penampilannya rapi, bersih. Kalau yang laki-laki juga gagah begitu ya. Jadi berdakwah di zaman ini memang kita tidak bisa lepas dari strategi yang sangat baik. Nah, itulah ajakan. Si pengajak harus menampilkan sesuatu yang membuat orang yang diajak tertarik untuk ikut. Jadi ini kewajiban kita semua Pak. Aslamtum, maukah kamu menjadi muslim? Ya, tentu ada syaratnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah Islam itu adalah agama pertanggungjawaban. 2 kali Allah berfirman dengan penutup ayatnya, wallahu basirum bil ibad. Pertama di surat Ali Imran ayat 15 yang kemarin sudah kita lalui. Konteksnya adalah bahwa Allah Maha melihat, menilai dan menghargai kinerja masing-masing hambanya dengan balasan kenikmatan pada kehidupan ukhrawi. Yang kedua pada ayat 20 surat Ali Imran yang kita bahas sekarang ini. Lalu mendakwahkan Islam dengan segala upaya sesuai dengan kebutuhan di zamannya. A'aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alaikal balag. Berdakwalah. Kalau kamu sudah berdakwah, wallahu basirum bil ibad. Allah mengamati, mengawasi dan mengetahui betul usahamu di dalam berdakwah itu. Maka penilaian Allah di sini bisa dengan berkembangnya agama Islam. Di Eropa saat ini alhamdulillah Islam kian hari makin berkembang, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Bisa juga Allah menambah kenikmatan itu dengan balasan yang berlipat-lipat pada hari akhirat. Sudah Isya Bapak Ibu, mohon maaf kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan kesiapannya duduk bersama dengan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.